Nama gue William, dan menurut gue semua orang harus menerapkan konsep filosofi teras, atau yang sering kita sebut sebagai Stoicism. Tanggal 2 Februari 2024, salah satu produk Apple yaitu Apple Vision Pro rilis. Dan gue melihat video ini. Buat kalian yang belum tahu Apple Vision Pro itu apa, gambaran paling gampangnya adalah kalian seakan-akan masuk ke dalam dunia virtual. Kalian buka YouTube, YouTube-nya langsung ada di depan muka kalian. Ketika gue melihat video ini, gue berpikir, apakah kedepannya habit semua orang akan jadi seperti ini? Karena di zaman sekarang aja, dengan adanya sosial media, semua kebiasaan orang itu berubah. Interaksi sosial menurun. Banyak orang yang cemas dan depresi. Sering ngebandingin diri sendiri dengan orang lain di sosial media, yang bahkan lu gak kenal dia itu siapa. Lu merasa kesepian, fear of missing out atau FOMO. Dan yang paling parah adalah kita terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia baru ini, sampai lupa kalau kita masih memiliki dunia asli. Dan itu semua terjadi mayoritas kepada millennials dan Gen Z. Dan kalau kita cari berapa banyak populasi millennials dan Gen Z di Indonesia, jika digabung, totalnya ada 53,81% dari total populasi di Indonesia. Itu sebabnya gue bilang di awal, semua orang harus menerapkan konsep Stoicism. Karena era ini adalah era banjir informasi, tsunami informasi. Parahnya adalah kita mengkonsumsi informasi-informasi yang sebenarnya nggak kita perlukan. Dan itu terjadi tanpa kita sadari. Dan dengan Stoic, kita belajar untuk mengendalikan hal tersebut. Tapi apa itu Stoicism? Stoicism menurut gue adalah ketika kita bisa membedakan apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Stoicism menurut gue bukan menghilangkan emosi, tapi lebih ke bagaimana kita mengontrol diri. Karena menurut gue emosi nggak akan bisa hilang dari manusia. Metode yang gue pakai di Stoicism itu adalah STAR. Yang pertama itu adalah stop. Ketika kalian lagi beraktivitas nih, coba kalian stop sejenak, kosongin pikiran kalian beberapa detik. Ini adalah langkah pertama yang harus kalian lakukan kalau misalkan muncul emosi negatif di pikiran kalian. Emosi negatif itu bisa berupa marah, takut, sedih, iri, overthinking. Nah, kalian pasti pernah ngalamin itu semua. Nah, ketika emosi itu muncul, kalian coba stop, kosongin pikiran kalian. Abis itu masuk ke fase kedua, think dan assess. Kalian coba mikir, abis itu nilai pikiran kalian. Apakah emosi yang kalian alami itu terjadi karena hal-hal yang bisa kalian kontrol atau enggak? Contohnya, ketika kalian ngebandingin diri nih dengan orang yang lebih cantik atau lebih ganteng di sosial media, terkadang muncul rasa iri dan pikiran bahwa hidup itu nggak adil. Muncul rasa insecurity. Kalian coba pikir, apakah kelahiran seseorang adalah sesuatu hal yang bisa kita kontrol? Enggak kan? Jadi, kalian coba cari tahu apa yang bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana cara kita merawat diri. Cobalah cari tahu gimana nih cara skincare dengan benar. Apa aja yang dibutuhin. Setelah itu masuk ke fase ketiga, yaitu respon. Kalian udah tahu nih mana yang bisa kita kontrol dan mana yang nggak bisa kita kontrol. Sekarang tinggal lakuin apa yang bisa kita kontrol, yaitu start untuk merawat diri. Gua kasih contoh satu lagi. Gimana caranya bisa mengurangi sosial media dan bisa menjadi lebih produktif. Pas kalian lagi scrolling sosial media nih, coba ya tiba-tiba kalian stop, habis itu taruh HP kalian secara mendadak. Habis itu kalian pikir, gue nyari apa di sosial media? Kalau kalian nggak tahu nyari apa di sosial media, kalian pikirin kegiatan apa untuk mengganti sosial media ini. Contohnya, belajar masak, nge-gym, belajar alat musik, boxing, belajar nyanyi, jualan, networking, dan masih banyak banget kegiatan yang bisa kita lakuin. Lalu kalau seandainya nih kalian ngejawab, oh gue main sosial media untuk nyari hiburan. Kalau kalian mau nyari hiburan, kenapa harus scrolling? Kenapa nggak kalian coba search langsung stand up comedy Indonesia? Atau bahkan kalian coba cari hiburan yang bukan sosmed. Setelah kalian tahu aktivitas apa yang mau kalian lakuin, langsung eksekusi. Gue percaya kalau semua respon kita itu terjadi karena suatu alasan. Makan ya karena lapar, minum ya karena haus, dan scrolling sosial media itu ya karena kita nggak tahu mau ngapain. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, kalian boleh like dan komen. Kalau menurut kalian video ini gak bermanfaat, ya udah kalian bisa langsung close aja. Bye-bye.